Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Dea Tania dengan nomor BP 16101152610456. Di sini, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi UTS yang berhubungan dengan mata kuliah Customer Relationship Management atau yang sering kita sebut dengan CRM dengan dosen pengampu Bapak Kuliah Ilhami Arsyah. Baik, pada soal yang pertama, saya akan menjelaskan definisi dari CRM atau Customer Relationship Management. CRM adalah singkatan dari Customer Relationship Management, dan CRM itu sendiri adalah strategi bisnis pada perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan pendapatan dan profitabilitas serta mengurangi biaya, juga dapat meningkatkan loyalitas pelanggan pada perusahaan itu tersendiri. Pentingnya CRM untuk bisnis dan untuk perusahaan yaitu saat ini CRM lebih penting daripada sebelumnya dalam dunia perbisnisan karena dapat membantu untuk mendapatkan pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan yang lama. Membantu dan dalam lingkungan yang sangat kompetitif seperti saat ini, begitu banyak produk dan layanan yang dapat dipilih pelanggan dan dipilih-pilih pelanggan, dan loyalitas pelanggan tampaknya menjadi bagian dari masa lalu. Saat produk baru diperkenalkan kepada pasar, dibutuhkan hanya beberapa bulan sebelum produk atau layanan itu tiba-tiba menjadi komoditas yang pada gilirannya jika komoditas itu tersebut sesuai harapan pelanggan, maka akan sangat mudah untuk beralih perusahaan. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana penerapan Customer Relationship Management dalam perusahaan dagang. Saat ini banyak perusahaan dagang yang menggunakan aplikasi CRM itu sendiri dengan beberapa alasan, yakni untuk masalah online booking, pelanggan tidak perlu datang langsung ke perusahaan tersebut, pemesanan produk, pelanggan tidak perlu datang langsung untuk membeli produk, melainkan dapat menggunakan cara pemesanan secara online dan dapat memilih produk yang disukai dengan harga dan pembayaran dapat menggunakan transfer atau payment, sehingga aplikasi CRM ini sangat bermanfaat bagi pelanggan dan calon pelanggan diharapkan dapat mendapatkan komunikasi dengan lebih variatif, sehingga penggunaan CRM ini dapat meningkatkan penjualan perusahaan dagang atau UKM. Baik, contoh jika saya suatu saat menjadi pemimpin perusahaan atau pemilik perusahaan atau owner sebuah perusahaan, jika suatu saat saya membuat usaha atau mendirikan sebuah perusahaan di bidang kuliner. Mengapa saya memilih bidang kuliner? Karena bahwa saya melihat dalam kondisi pandemi seperti saat ini, hal pertama yang dibutuhkan oleh seseorang atau customer atau pembeli yakni bagaimana mengisi perut mereka dengan makanan yang murah atau low budget tapi enak dan juga memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan atau membelinya. Oleh karena itu, saya membuat alternatif tersendiri untuk dapat menarik atau mendapatkan pelanggan dengan cara menggunakan aplikasi CRM itu sendiri. Dengan upaya untuk memudahkan pelanggan untuk dapat membeli makanan dan tidak perlu datang langsung ke tempat, dan juga memberikan diskon atau promo, karena tujuan saya dalam berusaha atau membangun sebuah usaha tidak muluk-muluk untuk mendapatkan sebuah keuntungan, tetapi lebih dari yaitu kepuasan pelanggan itu tersendiri. Baik, di soal nomor 2, saya akan menjelaskan 3 poin penting dalam CRM, yaitu people, teknologi, dan prosedur, dan apa keterkaitan 3 unsur dalam CRM tersebut. Baik, dalam pembahasan yang sebelumnya terdapat 3 elemen yang menjadi unsur penting dalam CRM. Yang pertama, people yaitu aspek sumber daya manusia atau people, yaitu meliputi cara berpikir seseorang tentang bagaimana melayani pelanggan atau profesionalisme. Semua orang yang berhubungan dengan pelanggan, baik dari level tertinggi suatu perusahaan sampai dengan level yang berhubungan langsung dengan pelanggan itu sendiri secara langsung, memiliki pemikiran yang sama, yaitu bagaimana melayani pelanggan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, yaitu teknologi. Aspek teknologi itu strategi pembangunan teknologi di dalam customer relationship dan proses pengimplementasiannya. Perusahaan harus memilih teknologi yang tepat dan baik untuk mendukung aspek-aspek di dalamnya. Hal ini terkait dengan strategi pemilihan dan pengembangan teknologi CRM. Perlu dilakukan langkah-langkah implementasi yang berbentuk pilot project terlebih dahulu agar kelak implementasi secara menyeluruh dapat berjalan dengan sukses seperti apa yang kita harapkan.
Yang ketiga itu ada dengan yang disebut dengan prosedur. Aspek prosedur yaitu proses berlangsungnya kegiatan di suatu perusahaan yang diatur melalui sistem dan didefinisikan secara jelas melalui prosedur terstandarisasi sebagai acuan karyawan dalam melayani pelanggan, proses dan prosedur perusahaan. Mereka harus menata ulang proses bisnis yang telah ada agar sesuai dengan inisiatif CRM itu sendiri. Dan itu barusan adalah 3 aspek penting dalam CRM dan keterkaitan 3 unsur tersebut. Baik, soal nomor 3 yaitu katakanlah Anda tunjuk sebagai konsultan CRM sebagai gambaran potensi pelanggan di sebuah perusahaan di bidang kuliner yang baru bertumbuh dan berkembang. Sebagai gambaran potensi pelanggan baik yang lama dan baru sangat besar dan beragam karakteristik yang dimiliki oleh pelanggan tersebut. Baik, soal nomor 3 akan saya jawab menurut pemahaman dan pemaparan saya sendiri, yaitu langkah yang dilakukan jika saya menjadi konsultan CRM dalam sebuah perusahaan yang bergelut di bidang kuliner itu yang pertama yaitu memilih sistem yang tepat. Saat ini sistem CRM sangat fleksibel, mudah dikonfigurasi dan mobile friendly. Sebelum benar-benar menentukan pilihan, sebaiknya melihat demo produk dan mencari tahu referensi perusahaan yang sudah berhasil mengimplementasikan CRM dengan sistem tersebut. Yang kedua, kenali proses dan konsep penjualan dan pemasaran. Karena apa? CRM tidak akan berjalan optimal jika Anda tidak mengetahui secara detail alur proses penjualan dan pemasaran perusahaan. CRM adalah alat untuk otomatisasi dan Anda tidak dapat mengomatiskan yang tidak ada di alur kerja perusahaan tersebut. Yang ketiga, pertimbangan untuk menciptakan solusi end-to-end. Karena teknologi yang semakin canggih saat ini, banyak sistem pendukung lain yang dapat terintegrasi dengan CRM. Saat ini perusahaan dapat menggabungkan manajemen, proyek, alat kolaborasi, konferensi web, metode pemasaran melalui email, dan sejumlah pekerjaan lainnya dalam satu sistem. Unsur yang keempat yaitu temukan dan pilih partner yang tepat. Pilihlah partner yang dapat mempermudah proses dalam pengimplementasian CRM dengan memperhatikan pengalaman serta portofolio mereka. Yang kelima, dapatkan feedback sesering mungkin, dan yang terakhir, kembangkan perencanaan secara terstruktur. Baik, itu adalah pendapat saya dan pemaparan saya apabila saya menjadi seorang konsultan dalam perusahaan di bidang kuliner yang baru bertumbuh dan berkembang. Selanjutnya soal nomor 4 yaitu seperti yang kita ketahui bahwa basis data dapat digunakan untuk menampung segala informasi pelanggan. Dengan menggunakan basis data, kita dapat menggali pola dan perilaku pelanggan sehingga pelanggan tersebut dapat terkelola dengan baik. Kenapa basis data? Pertanyaannya, kenapa basis data tersebut memiliki peran yang penting dalam sebuah pengimplementasi CRM yang kita lakukan? Jelaskan jawaban Anda. Baik, di sini saya akan menjelaskan ya. Database itu ibaratnya sebagai tulang punggung dalam customer relationship management. Sukses dari sebuah bisnis diawali dengan suksesnya penjualan. Dan penjualan yang sukses sangat tergantung dari seberapa akurat data calon pelanggan yang dimiliki. Pada tahapan selanjutnya, perusahaan akan melakukan kegiatan retensi pelanggan melalui strategi Customer Relationship Management atau CRM. Dalam pelaksanaan CRM, kunci suksesnya adalah database itu sendiri. Database yang memadai dan dapat dikelola dengan benar. Di dalam CRM, database sering disebut sebagai tulang punggung yang menentukan sukses tidaknya strategi yang dipakai atau yang dijalankan. Banyak perusahaan sudah memiliki dan mengelola data pelanggan, namun banyak juga yang tidak memiliki strateginya. Juga yang tidak memiliki strategi pengelolaan database yang benar sehingga kadang memiliki data dalam jumlah banyak, namun tidak relevan dengan bisnis. Baik, data pelanggan atau database pelanggan harusnya dikelola dengan baik untuk menghasilkan informasi yang pada akhirnya bisa dirubah menjadi sebuah knowledge atau pengetahuan yang berguna untuk pengambilan keputusan program penjualan atau program retensi pelanggan. Selanjutnya, database pelanggan mengapa sangat penting dalam CRM? Seperti yang sudah saya uraikan barusan, bahwa kita memiliki beberapa manfaat database dalam implementasi CRM. Di antaranya yang pertama, segmentasi pelanggan, yang kedua, program yang sesuai, yang ketiga, profiling pelanggan, yang keempat, pengenalan pelanggan lebih dalam, yang kelima, upselling dan cross-selling, yang keenam, win-back program,
Yang ketujuh, pengukuran efektivitas program. Yang kedelapan, projection untuk pengembangan database. Dengan adanya database yang baik, kita bisa mengenal pelanggan dan tidak ada yang lebih powerful dibanding dengan mengenal pelanggan dengan baik. Yang kedua, dengan adanya database, kita bisa mempengaruhi pelanggan dalam banyak hal termasuk untuk terus membeli produk kita. Baik, soal nomor 4 sudah saya paparkan. Yang terakhir, soal yang terakhir yaitu ceritakan sebuah penerapan CRM yang pernah Anda amati dan analisa ketika bertransaksi secara online maupun offline. Oke. Soal yang terakhir ini mungkin agak sedikit panjang penjabarannya karena berkaitan dengan jurnal yang pernah saya analisa. Yang pertama, judul artikel atau jurnal tersebut ialah Efektivitas Penerapan Customer Relationship Management pada Toko Neil Maizer Sport Apparel. Baik, latar belakang dari penelitian ini yaitu penelitian ini telah dilakukan oleh sebuah survei pada toko Neil Maizer Sport Apparel, di mana merupakan tempat usaha penjualan perlengkapan olahraga yang berada di Kota Padang, Sumatera Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa dan menentukan tingkat efektivitas terhadap penerapan sistem informasi penjualan pada toko Neil Maizer Apparel dengan metode CRM. Dalam dunia bisnis belakangan ini, pelanggan telah diakui menjadi inti dari sebuah bisnis yang sedang berjalan dan juga sebagai moto pelanggan adalah raja. Keberhasilan sebuah perusahaan dalam mengelola pelanggan merupakan tujuan utama yang harus dicapai oleh setiap perusahaan. Namun, belakangan ini banyak perusahaan yang sering mengabaikan pelanggannya. Hal ini berdampak pada tidak tercapainya kepuasan pelanggan yang juga menyebabkan timbulnya keputusan untuk tidak melakukan pembelian ulang. Saat ini banyak perusahaan berlomba untuk membangun kembali koneksi mereka yang baru dan juga pelanggan yang sudah ada untuk meningkatkan loyalitas pelanggan jangka panjang. Ini berarti bahwa pemasaran mulai yakin untuk mempertahankan pelanggan atau membangun loyalitas pelanggan daripada menarik pelanggan baru. Permasalahan dalam latar belakang tersebut yaitu sasaran utama dalam CRM adalah meningkatkan kualitas usaha dan profitabilitas dari usaha tersebut melalui kebiasaan yang dilakukan pelanggan di dalam sistem. Hal ini diperkuat pada penelitian sebelumnya dengan judul Efektivitas Penggunaan CRM dalam Peningkatan Customer Loyalty, di mana tujuannya adalah mengkaji hubungan CRM dengan peningkatan customer loyalty. Yang pertama, grand teori yang digunakan pada artikel ini yaitu yang pertama, memulai penelitian. Pada tahap ini adalah proses pengidentifikasian masalah sistem manual penjualan perlengkapan olahraga yang berada di toko Neil Maizer Padang, Sumatera Barat. Yang kedua, menganalisa metodologi, yaitu proses analisa metodologi, proses di mana setiap langkah-langkah penelitian dijabarkan. Yang ketiga, menganalisa data. Proses ini dilakukan dengan tujuan data yang diperlukan sistem penjualan perlengkapan olahraga yang berada di toko Neil Maizer Sport Apparel Kota Padang, Sumatera Barat, serta nantinya menjadi referensi yang digunakan untuk penelitian. Yang keempat, menganalisa sistem. Penganalisan terhadap sistem penjualan perlengkapan olahraga yang berada di Kota Padang, Sumatera Barat dengan konsep CRM. Setelah itu, proses perancangan sistem dan tahap akhir pembuatan aplikasi sistem promosi dan penjualan. Yang kelima, pengimplementasian software. Tahap ini digunakan konsep CRM dan menggabungkan dengan menggunakan JSP, yaitu kesimpulan dari teori di atas, yaitu di mana kegiatan ini merupakan proses penyempurnaan sistem setelah dilakukan pengujian, baik pengujian aplikasi dan pengujian data secara keseluruhan, sehingga terjadinya suatu pemrosesan data secara tepat dalam sistem penjualan perlengkapan olahraga yang berada di toko Neil Maizer Sport Apparel Kota Padang, Sumatera Barat yang akan dirancang. Baik, sekiranya hanya itu yang bisa saya jabarkan dan saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.